Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan C Project Channel dalam program tutorial multimedia dan media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana kita membuat cover buku dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, jadi langsung aja ke Microsoft PowerPoint. Ya, jadi cover buku pada dasarnya kan menggunakan aplikasi desain yang profesional seperti Corel Draw, Photoshop, maupun Adobe Illustrator. Tapi kita akan mencoba menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya, dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, apakah hasilnya sama atau tidak beda jauh dengan hasil desain yang menggunakan aplikasi desain profesional kayak Corel Draw, Photoshop maupun Adobe Illustrator. Oke, seperti biasa, untuk memulai dari pekerjaan kita dalam hal mendesain suatu pekerjaan atau suatu proyek, tentu kita akan pertama adalah mengatur ukuran kertas, ya, ukuran kertas yang akan kita desain. Nah, jadi karena ini kita mau membuat cover buku, jadi kita atur dengan ukuran yang sesuai dengan cover buku. Nah, biasanya cover buku itu dengan menggunakan ukuran kertas A5. Ya, bisa juga kita menggunakan B5, ya. Menggunakan B5. Kalau di slide size 4-nya ini tidak tertera A5, maka bisa kita menggunakan B5. Nanti kita mengaturnya pada saat pencetakan. Jadi kita bisa menggunakan ukuran kertas B5. Nah, terus selanjutnya kita bisa pilih slide portrait, ya, orientationnya menggunakan portrait. Jadi langsung kita oke. Jadi ini sudah dalam bentuk ukuran B5, ya, ukuran standar B5 itu kalau kita mau membuat cover buku. Nah, sebelum kita memulai mendesain, pastikan bahwa bahan-bahan yang menjadi kebutuhan kita di dalam pendesainan itu harus ada, dan termasuk redaksinya sudah kita ketahui. Apakah kita mau membuat cover buku tentang pendidikan, cover buku tentang penelitian, ataupun cover buku tentang novel maupun karya tulis lainnya. Nah, jadi di sini saya sudah menentukan bahwa saya akan mau membuat cover buku tentang metodologi penelitian. Jadi yang saya butuhkan adalah pertama adalah redaksi. Nah, redaksi di sini nanti ada penulisnya, ya, ada judul bukunya, ya, ada judul bukunya. Selain judul bukunya, nanti juga sebagai nilai estetisnya, penambah nilai estetisnya, saya akan membutuhkan gambar yang sesuai dengan judul dari buku yang saya desain. Dan terakhir nanti adalah percetakannya ataupun penerbitnya, ya, penerbitnya. Oke, bisa juga kita tambahkan serinya, ya. Nah, tapi dalam hal ini kita cukup menuliskan nama penulis, judul buku, gambar, sama
penerbitnya. Oke, dalam hal ini saya sudah menyiapkan gambar yang sesuai dengan uh, judul yang akan saya buat. Oke, di sini karena saya mau menulis atau membuat cover buku tentang metodologi penelitian, jadi saya akan membutuhkan mencari yang sekira sesuai dengan judul yang akan saya buat, cover buku yang saya buat. Jadi antara, kalau tentang penelitian tentu yang berkaitan dan sesuai itu antara yang ini, ya, gambar yang ini dengan gambar yang ini, ya. Dan pastikan gambar yang kita gunakan adalah yang jenis gambar yang berjenis PNG. Oke, langsung aja kita memasukkan gambar itu, langsung bisa kita drag atau tarik dari folder yang sudah kita siapkan. Kita tarik ke lembar kerja, lalu kita masukkan di sini ke lembar kerja. Oke, sambil kita menunggu. Oke, ini sudah masuk. Oke, selanjutnya saya akan merubah backgroundnya, ya. Kira-kira background yang sesuai dengan, oke, jadi saya ganti dengan warna yang cerah. Oke, kita cari lagi dengan oke, ini sudah pas. Selanjutnya gradien, jadi saya akan coba pakai gradien. Oke, gradien. Oke, sudah. Ya, selanjutnya, oke, saya akan membuat teks. Pertama yaitu nama penulis. Oke, jadi saya tulis nama sendiri, yaitu Ramli Ahmad sebagai penulisnya. Oke. Oke, bisa kita atur rata tengah. Selanjutnya bisa juga kita atur jenis hurufnya. Dan sesuaikan, ya, karena ini adalah buku resmi, buku formal tentang metodologi penelitian, maka saya akan menggunakan jenis huruf yang formal, ya. Oke, saya cari dulu. Oke, ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat atau menulis judul dari cover bukunya. Jadi
biar kita bisa mengatur jarak antar teks. Ya, bisa kita pisahkan antara redaksi yang satu dengan redaksi yang lain, dan kita pastikan layout antara teks dengan gambar ya. Kita lanjutkan. Ya, dan ini bisa kita atur juga jenis huruf yang akan kita gunakan. Oke, bisa kita juga atur warna dari tulisannya. Selanjutnya penerbitnya. Oke, ini bisa kita atur, kita taruh dia di pojok bawah kiri atau pojok bawah kanan, bebas ya, tergantung kita. Selanjutnya bisa kita gunakan kita masukkan logo. Oke, kita cari. Bisa kita atur lagi, besarin, bisa kita potong logonya. Untuk tambah tulisan bisa saja ya, hanya menggunakan logo.
kita tambahkan redaksinya di sini. Misalkan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tarik dia ke bagian bawah tulisan penelitiannya. Oke, kita atur lagi jaraknya antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lain agar lebih terlihat nilai estetisnya ya. Ini kita bawahin. Juga bisa kita atur ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup, sudah pas. Jadi tinggal kita mengatur apakah background ini sudah cukup atau tidak ya. Bisa kita atur lagi tingkat gradasinya, tingkat gradiennya ya. Oke, jadi seperti ini sudah penampakan dari cover buku yang sudah kita desain. Oke, itu saja, mudah bukan? Jadi silakan sahabat semuanya bisa mencoba dengan desain yang cukup simpel dan dengan aplikasi yang sederhana ya. Yaitu dengan menggunakan PowerPoint kita sudah bisa membuat cover buku. Selanjutnya kita bisa simpan ya, save as, itu untuk menyimpan dalam bentuk JPEG ya. Jadi kita bisa simpan dan kita pilih jenis gambarnya nanti ya, yaitu kita pilih JPEG. Selanjutnya kita bisa tentukan judulnya ya, cover buku itu ya. Oke, bisa kita save. Nah, di sini akan muncul tulisan every slide, current slide only, dan cancel. Jadi kita diarahkan untuk memilih apakah every slide, artinya kalau di slide-nya di lembar kerja itu banyak, jadi ketika kita klik every slide maka semuanya akan tersimpan menjadi JPEG. Kalau current slide only, maka dia akan simpan hanya pada lembar kerja yang sedang dikerjakan. Oke, jadi saya memilih untuk menggunakan current slide only. Jadi cukup saya menyimpan satu lembar saja. Oke, cukup itu saja. Jadi bisa kita melihat ya hasilnya tadi sudah tersimpan di desktop.
bisa kita buka. Oke, ini sudah jadi hasilnya, dan ini bisa dicoba di rumah masing-masing. Dan silakan, selamat mencoba. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nantikan video-video berikutnya dari channel GA Project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.